Perkenalkan, nama saya Dea Sapitri Bustepu dengan NIM 223020202029, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Palangkaraya. Di sini saya membuat tugas proyek untuk memenuhi tugas kewarganegaraan. Di sini kita akan membahas Aldera, potret gerakan politik kaum muda 1993 sampai 1999. Aldera adalah sejarah dan spirit gerakan kaum muda yang berkontribusi mendorong reformasi 1998. Aliansi Demokrasi Rakyat atau disingkat Aldera adalah salah satu organisasi gerakan kaum muda anti-otoritarian yang penting dicatat dalam gelombang pro-demokrasi menentang rejim Orde Baru di awal 1990-an. Kata demokrasi rakyat di akhir nama organisasi ini membuat orang paham wadah anak muda ini bermuatan agenda politik progresif. Sedikitnya, dalam konstelasi gerakan pro-demokrasi mengadopsi kata rakyat di tengah rejim otoritarian berarti menarik garis terang antara perjuangan kepentingan rakyat dan elit kekuasaan. Munculnya kembali kata rakyat dalam gerakan mahasiswa 1990-an boleh disebut antitesis atas gaya politik Orde Baru yang menempatkan rakyat berdaulat hanya sebagai kaula yang harus selalu tunduk pada penguasa. Orde Baru berkuasa sebagai rejim yang paling solid dalam membungkam suara kritis, melakukan pengendalian total atas kehidupan sipil dan politik, peminggiran hak asasi manusia dan sebagainya. Demikianlah dibenturkan pada kekuasaan yang brutal. Gerakan mahasiswa 1990-an makin mendekat ke arah politik kerakyatan. Gerakan mahasiswa Indonesia pada masa itu mematangkan apa yang pernah dirintis angkatan sebelumnya, sekaligus mendobrak mitos elitisme gerakan mahasiswa saat menjatuhkan Soekarno atau dikenal dengan Angkatan 1966. Dalam hal ini, politik kerakyatan tak selalu sama artinya dengan populisme. Meskipun sebagai sebuah gaya politik, populisme bisa diadopsi oleh politik konservatif maupun progresif. Politik kerakyatan melihat persoalan secara struktural dan menawarkan perubahan dengan penataan yang lebih demokratis dan adil. Pada titik itu, dengan problem ekonomi politik global yang terus berkembang, politik seperti juga Aldera pada masanya, gerakan mahasiswa di Indonesia akan selalu punya kesempatan menoleh ke politik kerakyatan dan gencar menyuarakannya kembali. Pius menolak bungkam. Aldera dan Pius memang bak dua sisi dari sekeping mata uang, tak bisa dipisahkan. Pius Lustri Lanang terjalin berkat kedekatannya dengan Prabowo Subianto, sosok militer yang diduga oleh banyak kalangan sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas terjadinya penculikan. Memang Aldera dan Pius Lustri Lanang sudah seperti kolam dan ikan. Begitu juga Pius dan penculikan. Keduanya given dalam hidup alumnus Universitas Parahyangan atau Unpar angkatan 1987 itu. Sebagaimana diakui Pius, peristiwa penculikan yang menimpa dirinya itu turut mengubah jalan hidupnya. Tentu saja cerita hidupnya akan biasa-biasa saja kalau Pius bungkam, menuruti pesan penculiknya agar tidak bercerita kepada siapapun atas kasus yang menimpa dirinya dan sejumlah aktivis lainnya yang berinteraksi dengannya di ruang penyekapan. Namun, Pius yang mengalami beragam penyiksaan telah berjanji kepada diri sendiri akan menceritakan penculikan yang bukan saja melainkan juga orang-orang yang suaranya dikenalinya di ruang penyekapan. Agar kasus serupa tidak terulang di masa depan, Pius bertekad membongkar kasus penculikan yang selama ini hanya dianggap sebagai rumor. Bermula dari besuk RSCM, Pius sendiri tidak menyangka hari-hari yang dianggapnya biasa saja tiba-tiba muncul peristiwa yang kelak mengubah jalan hidupnya. Ketika itu Pius sudah bekerja di Institut Studi Arus Informasi ISAI sebagai peneliti. Bekerja sebagai peneliti di ISAI, Pius tetap aktif menjadi motor penggerak Aldera dan Solidaritas Indonesia untuk Amin dan Mega Siaga. Rupanya aktivitas Pius di kedua organisasi itu sudah diintai penguasa Orde Baru. Menolak bungkam. Keterangan Pius bak membuka kotak Pandora yang dalam mitologi Yunani diberikan oleh para dewa kepada dirinya. Pius tercatat sebagai korban yang pertama kali mengungkapkan kepada publik mengenai kasus penculikan aktivis yang semula hanya menjadi bahan perbincangan sembunyi-sembunyi. Pius memilih mengambil resiko dengan melawan ketimbang diam seperti yang diminta oleh para penculiknya.
Kita akan masuk ke latar belakang Aldera. Memang sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia diwarnai oleh berbagai dinamika dan proses panjang. Tonggak-tonggak penting gerakan mahasiswa memang perlu dicatat. Namun, hadirnya satu tonggak tidak akan pernah berdiri sendiri tanpa latar belakang yang mengawalinya. Begitu juga kehadiran Aldera. Aliansi Demokrasi Rakyat atau Aldera adalah lahir dari metamorfosis gerakan mahasiswa sebelumnya. Di era inilah muncul apa yang disebut trikotomi gerakan mahasiswa yang berbasis pada kelompok aksi, kelompok studi, dan kelompok pers mahasiswa. Aldera dan generasi Pius lahir di era itu. Kelompok studi pers mahasiswa dan kelompok aksi dianggap sebagai pilar utama gerakan mahasiswa akhir 1980-an. Lahirnya ketiga pilar itu justru lahir dari arahan kebijakan NKK-BKK yang digariskan oleh otoritas pendidikan. Memang, hampir seluruh personel NGO umumnya ex-aktivis mahasiswa. Mereka merupakan generasi yang lebih senior dari generasi aktivis mahasiswa yang kerap melakukan aksi-aksi pertahanan. Ketiga pola gerakan mahasiswa itulah yang membentuk watak gerakan mahasiswa sejak penghujung dasawarsa 80-an. Meski terdapat perbedaan di antara ketiga pola gerakan mahasiswa saat itu, namun ada benang merah yang mempersatukan mereka, yakni perlawanan. Dalam trikotomi gerakan mahasiswa itulah Aldera tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, sejarah Aldera tidak lepas dari proses metamorfosis gerakan mahasiswa secara keseluruhan. Peristiwa Malari. Sebelum peristiwa Malari meletus pada 1974, penting diketahui rejim Orde Baru yang terbentuk sejak 1966, menyusul pembantaian berdarah terhadap kaum komunis dan tumbangnya kekuasaan politik di akhir era demokrasi terpemimpin. Lebih dari itu, Orde Baru juga menerapkan kebijakan represif untuk mencegah bangkitnya kekuatan oposisi. Berbagai kebijakan itu menandakan konsolidasi negara Orde Baru semakin kokoh dan stabil. Stabilitas yang dibayangkan Orde Baru adalah sebuah format politik yang didasarkan atas proses pengembalian keputusan atau kebijakan politik yang bersifat non-kompetitif, anti-konflik, dan tidak mengenal oposisi. Pendudukan militer. Setelah peristiwa Malari dari 1975 hingga 1976, aksi protes mahasiswa nyaris sepi. Namun demikian, di sana-sini aksi protes kecil tetap bermunculan. Berbagai masalah penyimpangan politik diangkat sebagai isu utama, misalnya soal pemilu, mulai dari pelaksanaan kampanye sampai penusukan tanda gambar, pola rekrutmen anggota legislatif, pemilihan gubernur dan bupati di daerah-daerah, strategi dan hakikat pembangunan, hingga tema-tema kecil lainnya yang bersifat lokal. Sejumlah kampus diserbu dengan cara yang brutal. Memang, gerakan protes itu hanya riak-riak kecil yang gagal menciptakan gelombang yang lebih besarnya. Keesokan harinya, militer menyerbu dan kampus kembali lenggang. Beberapa kalangan tidak menduga gerakan mahasiswa yang menyuarakan pergantian kekuasaan di tengah represifnya Orde Baru terus berlanjut. Sejumlah mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan, termasuk media-media nasional yang ikut mengabarkan. Dibubarkan paksa sejak awal 1978, aktivis mahasiswa ditahan tanpa sebab. Bukan hanya dikurung, sebagian mereka juga diintimidasi lewat interogasi. Banyak yang dipaksa mengaku pemberontak negara. Konsep BKK mencoba mengarahkan mahasiswa hanya menjalankan kegiatan yang semata-mata akademik murni dan menjauhkan dari aktivitas politik dinilai dapat membahayakan posisi rejim. Keberadaan BKK diakui, namun pengurusnya berasal dari mahasiswa sendiri, sedangkan sisanya mahasiswa yang cenderung kontemplatif dan partisipatif. Inilah yang signifikan dalam membentuk aktivisme mahasiswa. Konsekuensi logis pasca NKK, mahasiswa cenderung terpecah menjadi apatis, kontemplatif, partisipatif, dan oportunis. Setidaknya pada tahun-tahun awal, instrumen kebijakan penting yang mengubah kecenderungan partisipasi politik mahasiswa adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Joseph nomor 0156/1978 tentang normalisasi kehidupan kampus. Di dalam konsep NKK, Joseph mendiktekan 3 pengertian politik, yaitu politik dalam arti arena percaturan atau politikis. Partisipasi politik mahasiswa yang dikehendaki Joseph adalah mengalihkan fenomena yang ada dalam realitas ke dalam abstraksi atau mengabstraksikan realitas.
Melawan NKKBKK. Melalui PUOK ini ditetapkan organisasi kemahasiswaan intrakampus yang diakui adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi SMPT, yang di dalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas SMF dan Unit Kegiatan Mahasiswa UKM SMPT. Ditanggapi secara pro dan kontra oleh kalangan mahasiswa. Argumen mahasiswa yang menolak mengatakan konsep SMPT tidak lain hanya semacam agenda tersembunyi untuk menarik mahasiswa ke kampus dan memotong kemungkinan aliansi mahasiswa dengan kekuatan di luar kampus. Kolaborasi LSM Generasi Baru. Dari tangan para ex-aktivis mahasiswa ini lahirlah LSM. LSM Generasi Baru yang turut berselancar dalam gelombang perubahan. LSM yang semula hanya bergerak dalam irama developmentalis mulai usil membahas struktur masyarakat yang timpang dan bentuk-bentuk penindasan lainnya. Sejak itu, Mansur Fakih membedah LSM di Indonesia dalam 3 paradigma yang meliputi konformisme, reformis, dan transformatif. Konformisme merujuk pada aktivis LSM yang melakukan kerja berdasarkan bantuan karyatif, bekerja tanpa teori, berorientasi proyek, serta cenderung menyesuaikan diri pada sistem dan struktur sosial politik yang ada. Penggerak utama LSM berbentuk yayasan ini berasal dari kalangan aktivis mahasiswa bertipikal konfrontatif dalam sikap maupun aksi politiknya, dan sangat minoritas jumlahnya dalam proporsi umum mahasiswa. LSM Generasi Baru sejak akhir 1980-an mulai berani menyentuh isu-isu yang dianggap berbahaya bagi pemerintahan Orde Baru, seperti demokratisasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan lainnya. Sejak itu, Training for Trainers, Sarasehan maupun diskusi publik mulai bicara bagaimana mendidik dan memobilisasi masyarakat dalam beragam isu, seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, hak-hak buruh, hak kaum tani, gelandangan, dan bagaimana cara mengadvokasi kasus penggusuran dan perampasan tanah oleh negara. Dengan munculnya LSM, generasi baru ini, gerakan mahasiswa yang diberangus oleh NKKBKK, menemukan partner baru dalam menemukan watak dan cara bertindak. Skepi berperan penting dalam mewarnai gerakan mahasiswa era yang disebut Uhlin. Oposisi berserak ini, di samping juga jaringan YLBHI dan WAHI khusus untuk memfasilitasi gerakan mahasiswa, Skepi melahirkan Infik yang memiliki karakter berbeda dengan LSM besar lainnya yang sering disebut BINGO atau Big NGO. BINGO adalah singkatan dari Big International Non-Government Organization. Gerakan yang mereka jalankan memang memiliki berbagai kelemahan yang signifikan. Namun, gerakan LSM ini mencerminkan satu hal yang penting, yakni peran penting elemen aktivis mahasiswa yang menjadi mesin LSM, atau dengan kata lain, LSM yang tampil sejak pertengahan era 80-an pada dasarnya merupakan generasi yang sebelumnya juga merupakan aktivis mahasiswa. Saat terjun ke LSM, tentu saja dengan bekal untuk melanjutkan mimpinya yang diinterupsi oleh terbatasnya masa studi. Transformasi gerakan politik. Pertama adalah Aldera dan kedua adalah PRD. Baik saat bernama Persatuan Rakyat Demokratik maupun Partai Rakyat Demokratik yang dideklarasikan di LBH 21 Juli 1996. Dengan kata lain, kedua organisasi gerakan ini memiliki akar yang sama. Gerakan mahasiswa dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi basis pengorganisasiannya, baik petani, buruh, dan lainnya. Aksi itu juga diikuti oleh aktivis dari Institut Sains dan Teknologi ISTN Jakarta yang kemudian bergabung ke Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau SMID, yang selanjutnya melebur ke PRD. Komunikasi aktivis Aldera dan aktivis PRD intensitasnya semakin berkurang. Justru setelah kedua organisasi itu dideklarasikan, hal ini wajar saja mengingat aktivis di kedua organisasi itu sedang mengembangkan organisasi masing-masing. Bersenyawa di Aldera. Pilihan dari sebagian kalangan aktivis mahasiswa inilah yang kemudian menjadi embrio terbentuknya Aldera. Para aktivis ini umumnya berlatar belakang kelompok aksi, kelompok studi, dan kelompok pers mahasiswa. Persentuhan mereka dengan pengalaman di berbagai kelompok itulah yang mendorong mereka berkomitmen tentang perubahan sosial yang lebih mendasar ketimbang format gerakan mahasiswa murni. Pijar Indonesia.
Yayasan Pijar yang didirikan sejak 1989 berakar Pers Mahasiswa Universitas Nasional. Namun karena lembaga Perskoran Solidaritas yang dimotori Amir Husin Dauli pernah membuat Pekan Orientasi Jurnalistik Mahasiswa atau POJM pada 1987 dan 1988 yang melibatkan peserta dari kampus perguruan tinggi lainnya di Jakarta. Maka saat pendirian Yayasan Pijar sudah ikut bergabung sebagai pendiri antara lain Fikri Tholib, Luki Safor, Gatot Aryo Bimo, serta Edi Junaidi dan Abdul Hakim atau Ibnu Khaldun. Selain mengembangkan kemampuan jurnalistik, Yayasan Pijar Indonesia juga aktif melakukan berbagai diskusi publik dengan menampilkan tema-tema kritis yang melibatkan sejumlah narasumber yang umumnya berasal dari para mantan aktivis mahasiswa yang lebih senior, seperti Hariman Siregar, Indro Jahjono, almarhum Adi Sasono, dan sebagainya. Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta. Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta atau BKMJ yang didirikan di Jakarta pada 1991. BKMJ terbentuk setelah pimpinan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta yang sebelumnya sering melakukan aksi advokasi bersama dan diskusi-diskusi kritis, sepakat membangun organisasi di tingkat kota. Dalam perspektif aktivis mahasiswa saat itu rejim Orde Baru akan terus bertahan dengan format politik represif. Jaringan Aktivis Mahasiswa dan Petani Bogor, Front Pemuda Penegak Hak-Hak Rakyat. Selain fokus di kasus advokasi tanah rakyat, aktivis mahasiswa Bogor juga aktif dalam konsolidasi jaringan aktivis mahasiswa secara nasional, seperti peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1991. Acara itu dipersiapkan secara matang sejak Juli 1991. Teddy dan Yudi ditugaskan keliling kota mengundang kawan-kawan dari berbagai kota untuk hadir. Solidaritas Indonesia. Solidaritas Indonesia atau SI berdiri pada Mei 1997. Didirikan oleh Tosca Santoso, Teddy Wibasana, Aan Effendi, Herlan Artono, Imral Gusti, Henry Yosa, dan Dodi Irfan alias Ivan. Mereka kemudian sepakat untuk mengangkat Teddy sebagai ketua dan bertanggung jawab untuk mengembangkan organisasi. Selain bertujuan membentuk organisasi kader, Teddy juga berharap SI menjadi organisasi terbuka untuk berkoalisasi dengan organisasi lainnya di tingkat nasional. SI harus mau membangun koalisasi menjadi organisasi yang besar. Jaringan LBH Cianjur. Gerakan 80-an akhir sampai 1990-an di Cianjur tidak bisa lepas dari peran Yudi Junaidi. Aktivis sekaligus pendiri LBH Cianjur. LBH Cianjur memang diaktekan pada 1990, tetapi aktivitas advokasi sudah dilakukan sejak 1987. Melalui LBH Cianjur inilah pembelaan terhadap masyarakat dan demokrasi dilakukan. Setelah reformasi dan Aldera gagal menjadi partai politik, sebagian aktivis di Cianjur menyalurkan idealisme politiknya lewat partai-partai yang ada, dan sebagian lagi tetap independen dan berada di jalur gerakan melalui LBH maupun Serikat Tani. Jaringan Mahasiswa Bandung. Aldera di Bandung berakar gerakan mahasiswa 1980-an yang sudah bersentuhan dengan masyarakat. Sebelumnya gerakan mahasiswa di Bandung elitis ditandai dengan menjamurnya kelompok-kelompok studi dan berubah ke arah yang populis, melalui gerakan advokasi dan pengorganisasian masyarakat yang terpinggirkan. Pelatihan Kinderlove. Selain aksi advokasi di sejumlah kasus pertahanan, pada umumnya para penggerak itu sudah ditempa melalui pelatihan dan sejumlah forum diskusi. USIK dan pergerakan mahasiswa di Bandung menjelang reformasi. Setelah resmi menjadi unit kegiatan kampus, USIK aktif meleburkan diri dengan gerakan aktivisme di Bandung dan nasional, termasuk bergabung dengan kekuatan aktivisme mahasiswa lainnya yang menumbangkan rejim Orde Baru. Pertama USIK, Rudi Asa terpilih menjadi ketua USIK. Munculnya perbedaan di tubuh USIK. Di tahun kedua kepenggusuran USIK, Pius Lustri Lanang terpilih menjadi ketua. USIK mewarnai kampus Unpar pada periode 1994 sampai 1995. Sugeng terpilih sebagai ketua USIK bertetapan di 5 tahun usia USIK. Long March menuju Ciberum dari Unpas. Aksi Long March mahasiswa ini ternyata
Long March menuju Ciberem dari Unpas. Aksi Long March mahasiswa ini ternyata membuahkan hasil. Upaya penggusuran tidak dilanjutkan. Ciberem kemudian menjadi salah satu base camp aktivis mahasiswa Bandung, sekaligus tempat pendidikan aktivis muda dari berbagai kampus di Bandung. Usik Pasca Reformasi 1998. Usik periode R. Valentina Sagala. Usik periode 1998 sampai 1999 diketuai oleh R. Valentina Sagala yang kerap dipanggil Valen. Valen telah menjadi anggota Usik sejak 1996 dan menang dalam pemilihan ketua mengalahkan Lukman Hakim. Penculikan Pius Lustri Lanang. Pada 4 Februari 1998, Pius Lustri Lanang menghilang tanpa kabar. Aldera Dewan Kota Bandung. Kehadiran Pius memberi semangat baru bagi Usik dan tentu saja bagi Aldera. Keterlibatan dalam KIPP pada 1999 saat jelang pemilu 1999, hampir semua anggota Usik yang juga kebanyakan anggota Aldera terlibat dalam pembentukan dan kepenggusuran Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP Jawa Barat. Ketua KIPP Jabar kala itu adalah Ailin. Pada 1999 mencoba mengembalikan gerakan mahasiswa ke gerakan rakyat, salah satunya dengan melakukan advokasi di wilayah konflik agraria di Cimacan, Jawa Barat. Usik periode Eri Palgunandi. Usik melakukan sejumlah kegiatan di kampus Unpar. Salah satu kegiatan besar adalah digelarnya Lustrum Usik kedua. Bandung aktif di aksi Kopo. Setelah aksi Kopo, aktivis Bandung melakukan konsolidasi dan tetap terlibat dalam beberapa pertemuan dan aksi jaringan aktivis antar kota. Duit Cusmin Pius. Duit Cusmin Pius bukan hanya kompak dalam pengorganisasian aksi, melainkan juga dalam menggalang logistik untuk membiayai kegiatan training atau aksi. Jaringan FPPMG Garut. Berbicara tentang gerakan perlawanan di Garut tidak akan terlepas dari sosok Agustina. Hampir di setiap aksi besar baik di Garut, Bandung maupun Jakarta, Agustina yang kemahiran advokasinya ditempa di LBH Bandung itu kerap kali menghadirkan ribuan massa. Agustiana bersiasat dengan mendirikan Forum Komunikasi Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa Garut atau disebut FPPMG. Organ pembentuk lainnya. Aksi golput digelar untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang mestinya jatuh pada 20 Mei. Pers Mahasiswa dan Pers Alternatif. Satu di antara pilar gerakan mahasiswa sejak pertengahan 1980-an hingga awal 1990-an adalah Pers Mahasiswa. Demikian juga aktivis mahasiswa yang sempat bergabung ke Aldera. Beberapa di antaranya pernah aktif di Pers Mahasiswa di lingkungan kampus. Tercatat dua peristiwa penting pada awal 1990-an yang melatar belakangi berdirinya Aldera sebagai organisasi politik. Keterlibatannya dalam kasus-kasus pertanahan dan pembelaannya terhadap hak-hak politik rakyat telah mengubah kesadaran gerakan moral tidak cukup memiliki daya pukul yang kuat untuk menjebol tembok kekuasaan yang dingin dan angkuh. Maka perlu gerakan politik yang lebih berani, disiplin, dan efektif. Peristiwa Kopo. Pada pemilu 1992 muncul isu politik yang cukup mengejutkan dari Ketua Umum DPP PDI Soerjadi. Dalam kampanyenya di Jakarta pada 12 Mei 1992, Soerjadi melontarkan wacana pembatasan masa jabatan presiden. Dilontarkan Soerjadi dalam kampanye politik pemilu 1992 itu memperoleh ekspos pemberitaan media yang cukup luas. Ini membuktikan isu demokratisasi dan hak-hak asasi manusia yang menjadi isu sentral dunia pasca bubarnya Uni Soviet sudah disambut hangat di Indonesia. Front Aksi Mahasiswa Indonesia. Organ aksi yang melibatkan mahasiswa dari berbagai kota memang dinamis. Para mahasiswa dari berbagai kota itu sempat pula menamakan diri Forum Komunikasi Mahasiswa Merdeka atau Forkom untuk melakukan advokasi.